Tetapkan saja Danu sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Ketika satu lokasi dinyatakan sebagai crime scene atau TKP, tempat kejadian perkara, setelah polis lain dipasang, di situ kewenangan hanya ada di penyidik, di pihak kepolisian yang menyidik satu perkara di TKP tersebut. Tidak ada pihak lain selain penyidik yang punya kewenangan untuk masuk ke sana. Ketika Yoris menyuruh Danu untuk datang ke lokasi mengawasi, itu jelas sudah overlap. Jangankan pihak Danu, ya, Danu itu bukan siapa-siapa terhadap objek yang dimaksud, karena kan ini bicara objek. TKP itu adalah objek, tempat kejadian perkara. Pak Yosep sendiri, klien saya, yang jelas pemilik atas tanah dan bangunan tersebut, tidak boleh masuk ke TKP. Ini kenapa orang lain, orang yang terperiksa, bahkan diduga, mungkin ada dugaan ke sana ketika diklarifikasi oleh anjing pelacak tempo hari di TKP, ada petunjuk mengarah ke saudara Danu, kenapa ada di sana? Ini pertanyaan besar. Ketika teman-teman wartawan bertanya, ini Pak Roman gimana? Ya jelas itu pelanggaran hukum. Melanggar pasal 221 KUHP. Ayat 2-nya jelas. 9 bulan kurungan dan lain-lain di situ. Dan ini bukan delik aduan, Pak Indra. Ini delik murni. Delik murni, ya kan? Jadi ketika hal ini diketahui oleh pihak penyidik, patutlah diambil sikap oleh pihak kepolisian karena ini sudah mengganggu proses penyidikan. Satu, dia itu terperiksa. Bahkan mungkin tendensi atau kecenderungan menuduh Danu pun tidak sedikit. Ketika Danu ada di TKP, anggaplah saya dengar membersihkan bak dan di bak itu menemukan beberapa kalau tidak salah ada gunting, ada cutter, saya dengar seperti itu. Itu kan bisa saja jadi petunjuk di kepolisian. Sehingga saya mengambil kesimpulan sedikit, konklusi. Boleh dong? Boleh. Bisa saja perkara ini berlarut-larut karena orang sudah di luar penyidik datang ke TKP. Makanya saya berharap nih polisi segeralah. Jangan kemudian mengambil keputusan yang mengambang seperti ini. Tetapkan saja Danu sebagai tersangka. Melanggar 221 ayat 2. Setidaknya jelas kapasitasnya. Dia, kalau memang dia disuruh, apa maksudnya? Siapa yang menyuruhnya? Penasihat hukumnya menyatakan bahwa Danu itu disuruh, jelas. Tindak pidana ada pasal 55-nya. Ada turut sertanya. Ya kan? Iya. Sampaikan saja kalau memang Danu memang datang ke sana disuruh orang, yang menyuruhnya ditetapkan tersangka, Danu yang disuruhnya juga ditetapkan tersangka. Yang tanggal 18 kita akui sesuai pernyataan Danu memang beliau ada di TKP dan itu pagi-pagi ya. Pada saat dia datang sudah ada Pak Yosep juga di sana. Masuk ke dalam rumah dan melihat situasi sudah berantakan, banyak darah, langsung lari pergi ke rumah Pak Lilis ya. Benar ya, Dan? Ya. Terkait dengan adanya berita media yang ada ya, kita juga sempat membaca ada permintaan dari pengacara Pak Yosep untuk segera menetapkan tersangka Danu dan Marco. Menurut kami yaitu pernyataan yang kurang elok dan etis karena yang menetapkan orang tersangka itu kan pasti polisi dan kita tidak boleh intervensi lah. Kalau dalam bahasa beritanya meminta, berarti kan sudah ada intervensi, menekan. Nah, kita berharap jangan ada pihak-pihak yang begitu. Kita minta semua pihak bersabar, beri keluasan kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan ini. Masalah Danu masuk ke dalam TKP kan sudah ada ceritanya, sudah ada kronologinya, sehingga mohon dibaca baik-baik kronologi itu. Kita juga sudah banyak di poin-poin media juga sudah banyak ya, seperti Mbak Suci juga sudah pernah wawancara langsung klien kita Danu dan lain-lain. Jadi kalau ada statement seperti itu, sebetulnya kalau buat kami ya itu pernyataan yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang pengacara yang notabene adalah pengacara salah satu pihak yang sama-sama nih sekarang semuanya diduga semua, patut diduga semua. Nah ini yang lagi dicari sama polisi, sebetulnya siapa pelaku utama, sehingga sebenarnya tidak elok menurut saya. Terus terkait pernyataannya dan banyak juga berita di Tribun terkait masalah pasal 221, menurut saya tidak ada yang dirusak TKP ya. Danu ini kan disuruh sama Banpol. Pertanyaannya, Banpol itu siapa yang menyuruh, tujuannya apa, dasarnya apa, masuk sana kan gitu.
Danu ini kan hanya disuruh ceritanya kan. Terus di dalam bank ditemukan barang bukti seperti gunting, cutter, itu kan ditemukan di situ, bukan dibawa sama Danu. Walaupun ada salah satu media yang kita baca itu Danu katanya menyimpan atau membawa barang bukti itu tidak benar ya Danu. Jadi ditunjukkan sama Banpol suruh taruh lagi kan gitu ya. Nah, kalau dibilang kita ngacak-ngacak Danu mengacak-ngacak TKP itu juga menurut kami perlu kami luruskan ya. TKP itu kalau mau kita cari siapa yang kemungkinan besar masuk dalam kategori merusak TKP kan, sebenarnya pada saat hari H tanggal 18 siapa orang yang pertama kali masuk dalam TKP? Orang yang pertama kali masuk dalam TKP sebelum polisi datang dan sebelum polisi melakukan olah TKP. Kalau Danu kan sudah di tanggal 19 ya, yang terkait jadi ya semuanya kita serahkan kepada polisi, beri polisi keluasan waktu dan tenaga mereka untuk mengungkap tabir kejahatan ini lah. Jadi kita nggak boleh mengklaim si A tersangka, kita nggak bisa. Menurut saya nggak etis ya, karena saat ini Danu itu sebagai saksi. Jadi tidak